Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menjaga martabat pimpinan Dewan. Kewajiban pemimpin ialah menjaga harkat dan martabat lembaga yang dipimpinnya. Kewajiban itu yang sering diabaikan para pemimpin di legislatif. Tindakan mereka justru mencoreng nama baik DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pimpinan DPR yang berjumlah 5 orang itu memang bersifat kolektif dan kolegial. Tugas mereka yang diatur undang-undang antara lain menjadi juru bicara DPR. Karena itu, satu orang saja berbuat salah, lembaga menjadi taruhannya. Ibarat nila setitik merusak susu sebelanga. Penetapan tersangka dan penahanan Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu 25 September lalu tentu saja menggerus kehormatan DPR. Ia diduga terlibat kasus korupsi pengurusan perkara di Lampung Tengah. Keterlibatan Aziz Syamsuddin dalam kasus dugaan korupsi adalah sebuah ironi. Sebab ia menjabat sebagai pimpinan DPR yang membidangi politik dan keamanan yang membawakan antara lain masalah hukum. Kini malah dirinya yang berurusan dengan hukum. Lebih ironis lagi, saat menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR pada 2019, justru Aziz Syamsuddin yang memimpin uji kelayakan dan kepatutan pimpinan KPK. Bila sebelumnya Aziz Syamsuddin mengumumkan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, kini giliran Firly Bahuri yang mengumumkan nama Aziz Syamsuddin sebagai tersangka. Aziz Syamsuddin menambah daftar pimpinan DPR yang jadi tersangka kasus korupsi. Sebelumnya sudah ada 2 pimpinan di Senayan yang menjadi tersangka KPK. Mereka ialah Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Novanto pada 2018 divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Adapun Taufik pada 2019 dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Sebelum memangku jabatan pimpinan DPR, mereka mengucapkan sumpah atau janji antara lain akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Sumpah itu yang mereka langgar dengan kesadaran penuh. Penetapan pimpinan DPR sebagai tersangka kasus korupsi pada satu sisi memperlihatkan komitmen konstitusional bangsa ini untuk memperlakukan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada sisi lain, ini yang membuat publik kecewa, sangat kecewa, bahwa hukuman atas koruptor sama sekali tidak membawa efek jera. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak maksimal. Di dalam penjara mereka masih menikmati fasilitas mewah dan dapat diskon hukuman pula saban tahun. Mirisnya lagi, dugaan korupsi yang dilakukan Aziz Syamsuddin justru mengonfirmasi laporan Transparency International Indonesia bahwa DPR menjadi lembaga paling korup selama 2020. DPR, menurut laporan itu berada di atas pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah pusat, polisi, pebisnis, dan pengadilan dalam persepsi publik sebagai lembaga paling korup. Uang bukanlah faktor utama penyebab anggota dan pimpinan DPR terlibat dalam kasus korupsi. Negara malah terlalu royal menggelontorkan uang kehormatan dan fasilitas. Masalah paling utama ialah faktor integritas. Patut diduga bahwa integritas Aziz Syamsuddin, Setia Novanto, dan Taufik Kurniawan sudah bermasalah sebelum ditunjuk partai menjadi pimpinan DPR. Faktor integritas figur hendaknya menjadi pertimbangan utama partai politik untuk menunjuk seseorang menduduki jabatan pimpinan DPR. Jangan menunjuk figur yang doyan menyalahi hukum, tata susila, dan keadaban.
Terima kasih Mas Ana masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu Mas. Kita sudah terhubung dengan saluran telepon dengan Ketua Pukat UGM, Toto Dwi Diantoro. Mas Toto, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Ya, Mas Toto, ini sesuatu yang sangat kita sayangkan sebetulnya. Bicara anggota dewan atau bahkan pimpinan dewan, kita sudah lihat pernah ada yang terbukti korupsi, ditangkap, kemudian dihukum. Tapi ternyata sekarang ada lagi dugaan korupsi yang dilakukan oleh wakil ketua DPR. Kalau Anda melihat, Mas Toto, ini akan menjadi kasus terakhir. Kita berharap anggota dewan benar-benar menjaga martabatnya, pimpinannya apalagi. Atau ini akan terjadi lagi, Mas Toto? Ya, semoga ini menjadi kasus terakhir ya. Walaupun saya secara pribadi juga skeptis itu. Karena melihat sepak terjang gitu ya, teman-teman di anggota dewan atau di parlemen ini memang sepertinya sangat meragukan gitu ya, integritasnya itu kita patut ragukan itu. Artinya ini kan sudah beberapa kali ya, ada sekian banyak anggota parlemen yang kemudian terlibat dalam kasus-kasus seperti ini gitu. Iya, iya. Dan saat ini kan yang sedang berjalan kan selain Aziz Samsudin kan ada mantan gubernur Sumatera Selatan itu. Iya, anggota dewan juga ya? Ini juga anggota dewan gitu ya. Kalau Anda melihat, Mas Toto, sebetulnya apa yang membuat kemudian terjadi lagi? Padahal kan semua anggota dewan itu kan mengangkat sumpah atau janji ya, untuk kemudian benar-benar menjaga martabat juga. Bagaimana Mas Toto? Ya pertama-tama lebih karena soal integritas menurut saya. Nah, integritas ini memang sulit teruji ya, dan akan teruji ketika kemudian menduduki jabatan-jabatan strategis. Nah, salah satunya kemudian kan dengan dibuktikan apakah dia akan perform secara bersih dan baik gitu ya dalam menjalankan tugas jabatannya. Tetapi ketika di dalam perjalanan menjalankan tugas jabatannya itu didapati seperti Aziz Samsudin begini ya, ya tentu ini kemudian menunjukkan sekali lagi terkait dengan soal integritas itu. Oke. Dan semangat Korsa atau sistem di DPR itu, Mas Toto, sebetulnya tidak bisa ya menjaga satu sama lain supaya ya tidak ada yang lancung seperti ini. Nah, sayangnya justru kok saya melihatnya semangat kursanya itu sebaliknya gitu ya. Misalnya Aziz Samsudin ini kan sampai sekarang belum diproses oleh Dewan Kehormatan justru ya. Nah, malah justru sekarang keduluan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mestinya kan Dewan Kehormatan ini sejak kemarin secara proaktif. Misalnya pada saat Aziz Samsudin diisukan atau diberitakan itu ya, terlibat di beberapa kasus itu, dalam hal ini kasus maklar kasus ya di KPK gitu. Ini mestinya kan Dewan Kehormatan DPR mestinya proaktif ya, karena ini kan menyangkut marwah parlemen. Tetapi kan ini sepertinya buying time gitu, dan justru sekarang sudah ditetapkan sebagai TSK oleh KPK ini, dan sampai sekarang juga belum kita lihat ada gelagat Dewan Kehormatan untuk memproses Aziz Samsudin. Mas Toto, ini pertanyaan terakhir Mas, apa yang kira-kira bisa dilakukan agar anggota bahkan pimpinan dewan ini tidak ada lagi yang lancung Mas, benar-benar bisa menjaga martabatnya? Apakah misalnya ancaman hukumannya diperberat, seperti tadi sebelum ini saya usul hukuman mati begitu, atau apa ya? Oh iya, saya setuju ya, karena sejauh ini kita belum pernah ada implementasi sanksi, misalnya ancaman sanksi dari Undang-Undang Tipikor itu sendiri ya, misalnya salah satunya hukuman mati ya. Dan memang kita belum coba itu, tapi saya rasa harus ada satu treatment yang betul-betul menjadi pelajaran yang itu akan menghambat atau kemudian menjadi pengingat gitu ya, agar ke depan kemudian tidak mengulang lagi. Nah, boleh jadi itu wacana hukuman mati mestinya juga bisa didengungkan kembali, karena memang di Undang-Undang Tipikor kan ada nih ancaman sampai hukuman mati. Iya. Baik, kita nantikan sama-sama, semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini, tidak ada lagi pejabat yang lancung atau mengabaikan janji dan sumpahnya. Mas Toto Dwi Diantoro, terima kasih Mas sudah bergabung dan mencerahkan kami. Selamat pagi. Siap Bang Leo. Nah itu Mas Kohar, pertanyaannya adalah kalau kemudian kita tahu bahwa
hal seperti ini bisa jadi terjadi lagi, terulang lagi, dan kita tidak melakukan perubahan yang drastis, ya berarti sama saja kita menjerumuskan ya bangsa kita sendiri. Bagaimana, Mas? Dalam rumus korupsi yang pernah disampaikan oleh Klitgaard, itu korupsi itu kan terjadi karena diskresi ditambah dengan monopoli minus akuntabilitas. Nah, sudah mereka itu punya diskresi, punya kewenangan, lalu memonopoli kewenangan pula. Dan sudah begitu, akuntabilitasnya tidak ada. Nah, itu yang menyebabkan korupsi terjadi. Nah, supaya kemudian itu bisa kita putus mata rantainya, maka pencegahan harus dilakukan. Pencegahan itu dengan cara menaikkan akuntabilitas. Jadi tidak boleh orang percaya dengan individu bahwa ini orang soleh, ini orang baik, ini orang pasti akan baik nanti. Belum tentu. Mereka ketika dulunya baik kemudian bergumul dengan banyak sekali penjahat, maka dia kemudian tiba-tiba tetap bisa baik, gitu kan? Itu akan susah. Karena itu harus ada sistem, by system. Nah, sistem yang menjamin adanya akuntabilitas inilah yang harusnya dinaikkan, digalakkan. Jadi proses korupsi selama model-model pencegahan, model-model sistem yang kita bangun belum memberikan upaya-upaya untuk ke arah efek jera, pada titik itu ya berapapun KPK, berapa kali pun KPK, sedahsyat apapun KPK juga tidak akan pernah mampu memberantas secara habis, mengikis korupsi kita. Sistem seperti apa, Mas, yang bisa kemudian membuat tindakan-tindakan lancung ini benar-benar bisa dipotong dari hulunya, bisa dicegah dari pangkalnya? Bagaimana? Ini memang pekerjaan panjang, jangka panjang, Leo. Jadi jangka pendek, deteran faktor bahwa pencegahan penindakan harus gencar dilakukan, jelas. Itu bukan berarti kalau kita mengurusi pencegahan lalu penindakannya kendor, tidak. Justru pada saat yang bersamaan kita lakukan itu. Pencegahan kita mulai ya jangka panjangnya dari pendidikan. Masukkan kurikulum pendidikan kita. Lalu kemudian atur bagaimana hukuman terhadap para koruptor itu tidak bisa ditawar lagi. Itu akan setidak-tidaknya orang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan korupsi. Apa itu misalnya? Lakukan hukuman yang paling maksimal dulu. Mati. Boleh, silahkan hukuman mati. Tetapi sebetulnya sebelum sampai ke sana, kita belum melaksanakan katakanlah rata-rata hukuman terhadap para koruptor berapa? Rata-rata 4 tahun. Pidananya ya, penjaranya 4,5 tahun penjaranya. Padahal mereka melakukan kejahatan yang katanya kejahatan luar biasa. Tetapi hukumannya tidak luar biasa. Nah, hukuman yang luar biasa adalah maksimal katakanlah 20 tahun. Itu hanya 1-2. Dan itu pun kemudian mereka mendapatkan remisi lah, mendapatkan fasilitas ini itu ketika di penjara. Ini yang harus dikikis ini, akuntabilitas di bidang ini. Mas Kuat, katanya ada yang ditakuti juga bahwa sebetulnya bukan mati yang ditakutkan, tapi adalah pemiskinan dan pencabutan hak politik. Tapi kan kenyataannya sekian kasus itu hanya hukuman tambahan yang juga masih jarang diterapkan. Pertanyaannya apakah itu bisa dilakukan? Karena nanti kalau itu didasari aturan kan yang membuat salah satunya DPR juga. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kuat, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kuat, tadi sebelum jeda, pertanyaannya adalah begini, ketika ancaman hukuman pemiskinan atau pencabutan hak politik itu kan di dalam undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum menjadi pidana pokok, hanya pidana tambahan yang juga tidak merata diterapkan oleh hakim. Untuk itu perlu ada perubahan undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin Dewan akan meloloskan undang-undang seperti itu yang bisa membahayakan diri mereka juga kalau kemudian pada waktunya oknum-oknum anggota Dewan ini lancung juga, korupsi juga. Di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sebetulnya perangkat hukumannya sudah disediakan. Hanya memang belum ada frekuensi yang sama ini. Untuk penerapannya? Antara penyidik dan penuntut dan hakim. Nah, disinilah persoalan muncul.
ketika perangkatnya ada, tetapi dia tidak digunakan, kita punya pedang yang tajam. Tetapi kalau pedang itu tidak pernah kita gunakan, ya dia tidak akan pernah berlaku apa-apa. Pedang bukan untuk kemudian menyembelih korupsi ya, menyembelih korupsi perilaku jahat ya. Tetapi hanya digunakan untuk sedikit melukai. Luka itu bisa sembuh dalam waktu yang sangat cepat. Itulah yang berkali-kali dalam forum ini selalu kita katakan, cobalah kita saksikan ketika dulu ada almarhum Artijo Alkostar di Mahkamah Agung. Ketika seorang divonis bersalah dalam kasus korupsi, lalu mengajukan banding, apa yang dilakukan oleh Artijo, yang beberapa sidang yang dipimpin oleh Artijo, dia menambah hukumannya melipat gandakan. Melipat gandakan. 7 tahun bisa jadi 16 tahun, jadi 14 tahun dan seterusnya. Jadi keberanian untuk melaksanakan hukuman sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang yang ada, itu masih sangat jauh panggang dari api. Itu yang membuat kenapa korupsi ini tidak jera. Berarti kalau begitu, kalau saya berharap ada hukuman mati, kalau bahasa sehari-hari boro-boro begitu ya, tidak mungkin lah itu terjadi ya. Ya, katakanlah itu terjadi. Tentu orang akan berdebat lagi. Baik. Berdebat lagi, apakah hukuman mati akan melahirkan penjeraan? Karena Cina juga sudah menghukum mati berapa koruptor, tapi korupsi masih ada saja. Kita coba mendengarkan juga Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Iya, menjaga martabat pimpinan Dewan ini sudah sulit ya, karena ketua, wakil ketua saja sudah begitu melakukan korupsi. Kau yang pilih aku akhiri, itulah yang kata-kata yang jadi pegangan kita sekarang. Ketua, wakil ketua DPR itu ternyata jago main drama. Novanto mengalami kecelakaan tunggal, geger otak. Aji Samsudin isolasi mandiri karena COVID. Ya, kok orang-orang begini bisa jadi wakil ketua dan ketua? Alex Nurdin itu juga pemain kungfu, loncat-loncat dia dari gubernur 2 kali, terus cagup gagal, kemudian masuk DPR cari aman. Lain lagi dengan calon anggota DPR Harun Masiku, itu pemain sulap, hilang tak berbekas. Jadi tugas DPR itu adalah legislasi, controlling, dan budgeting. Ternyata mereka salah memaknainya, mengawasi budget yang bisa dikorup, mengawasi legislasi yang bisa dimainkan kongko-kongko dengan penyidik KPK. Tugas lainnya itu adalah menyerap, menghimpun, menampung aspirasi rakyat. Nah ini salah mereka mengartikannya, menyerap, menghimpun, menampung uang rakyat. Equality before the law harus diterapkan dengan benar. Hakim juga harus adil, jangan main melakukan hukuman minimum saja untuk orang-orang yang melakukan extraordinary crime. Terakhir, buka itu dan permudah peluang calon DPR independen. Muak melihat partai-partai yang mengusung orang-orang koruptor. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Kelihatannya sudah geram sekali Pak Ondo. Kita coba bertanya juga ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Kohar. Selamat pagi. Yang harus dijaga martabatnya itu bukan hanya pimpinan Dewan Legislatif, tapi pimpinan eksekutif dan yudikatif juga harus dijaga. Dan kalau mereka, para pimpinan tidak bisa mampu menjaga dirinya sendiri, jangan salahkan rakyat kalau nanti rakyat turun untuk ikut memperbaiki martabat mereka. Jadi yang paling penting itu adalah efek jera, Bang Kohar. Saya sering mengusulkan tidak perlu dihukum mati, cukup dengan seumur hidup, ditambah isolasi, yaitu di tempat pulau terpencil yang terisolir dari channel-channel HP dan lain sebagainya, dan dipreteli hartanya dan dipreteli titel intelektualitinya. Jadi gelar-gelarnya tuh dicabut, dirobek. Karena apa? Mereka disekolahkan oleh negara, artinya disekolahkan oleh rakyat. Setelah jadi orang kok melukai rakyat, itu mengkhianati Ibu Pertiwi. Yang ketiga, ketua umum partainya juga harus bertanggung jawab ini. Kenapa kadernya bisa belekete kayak begini nih, ya kan? Dan saya mengusulkan, ya kan, selain efek jera di pulau
tersendiri dan kita sebut misalnya Pulau Setan, ya kan? Itu isinya para koruptor, narkobis dan sejenisnya, dan nanti Pulau Setan itu bisa dijadi tempat wisata, Bang Kohar. Dan yang terakhir adalah kasih skor. Jadi kalau bupati wali kota hukumannya dikalikan 2 dari putusan pengadilan. Kalau gubernur kali 3. Kalau pimpinan DPR ataupun menteri kali 4. Jadi itu yang bisa saya sebut adalah konstanta multiplier. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sunoto. Di Cirebon, Jawa Barat ada Pulau Setan. Kita masih ada pemirsa Metro TV di Ambon, di Maluku, Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Leo, Pak Kohar, selamat pagi. Silakan Pak Poli, silakan langsung. Ya, saya ambil urul begini Pak. Kalau Pak Setia Novanto itu kan jadi ukuran Ketua DPR ketika kasus. Nah, Partai Golkar ini kan Pak Leo dan Pak Kohar, partai besar, ya, partai besar sejak tahun 1971 Pak Leo dan Pak Kohar. Nah, kalau ini sudah jadi kasus seperti begini, saya kira tidak bisa lagi diulur-ulur. Artinya hukumannya itu harus dirubah pada undang-undang tentang korupsi itu Pak Leo dan Pak Kohar. Saya mau mengatakan begini Pak Leo, apa yang disampaikan Mbak Kristianti, ya, anggota DPR itu jelas itu. Gaji kan cukup besar tuh Pak Leo dan Pak Kohar. Kenapa lagi harus korupsi? 16 juta gaji, tunjangan 59 juta, dana aspirasi 450 juta, dana reses kunjungan ke daerah itu 140 juta. Itu kalau dikali Dewan 4 itu sudah sekian Pak. Saya total itu 2 miliar sekian Pak Leo dan Pak Kohar. Cukup besar pendapatan, kenapa lagi harus korupsi Pak? Ya. Terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku. Selamat pagi. Pak Poli mengatakan gajinya sudah cukup besar. Besar kecil itu kan relatif ya Mas Kohar. Untuk siapa begitu ya? Untuk manusia yang serakah itu, nah itu dia. Tidak Kalau ada apa-apanya. Yang tidak bisa bersyukur ya kurang terus. Tapi pertanyaannya begini. Tadi yang menarik kalau saya garis bawahi dari Pak Ondo ya, mungkin harus dibuka jalur anggota dewan independen. Ini apakah berarti partai politik sudah tidak dipercaya lagi atau bagaimana nih Mas Kohar? Iya, memang nasib partai politik hingga detik ini memang masih harus berjuang keras ya untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Kenapa? Karena memang ada beberapa anggota partai politik yang kemudian menduduki jabatan melakukan tingkah laku, tindakan yang berbeda jauh dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, yang diwakilinya, korupsi. Nah, tantangan ini harus dimulai secara bersamaan. Pencegahan korupsi tadi saya katakan bukan hanya menjadi tugas KPK, tetapi juga tugas partai politik. Karena itu partai politik itu harus keras. Partai politik harus betul-betul mendeklar bahwa mereka adalah partai yang sanggup untuk menyediakan kader-kader terbaik dengan cara-cara yang terbaik pula. Tidak perlu bayar. Tidak ada mahar, tanpa mahar, dan itu harus dibuktikan. Jargon penting, tetapi pembuktian juga jauh lebih penting. Karena itu jargon tanpa mahar yang dibuktikan dengan tanpa mahar, dan ketika ada kader yang terlibat langsung dinyatakan tersangka, pada seketika itu juga langsung diberhentikan, dipecat. Itu adalah contoh yang baik bagi publik untuk mengukur sampai sejauh mana partai politik mampu memperbaiki diri. Ketika partai politiknya itu sanggup menjalankan itu semua, maka akan tersaring kader-kader terbaik yang masuk ke parlemen. Nah, persoalannya kan kita melihat sejauh ini tadi di dalam break Leo menyebut politik yang mahal ya. Politik menjadi anggota DPR yang sangat mahal. Ini kan berkelindan ini dengan kehendak rakyat. Ketika budaya atau kebiasaan wani piro, berani berapa untuk memilih Anda, selama budaya wani piro atau kebiasaan wani piro itu terus-menerus terjadi, pada titik itu kita tidak akan pernah beranjak. Akan sulit bagi kita beranjak. Partai politik juga dipaksa oleh publik untuk menyediakan sejumlah uang. Karena itu mestinya harus ada relasi ini secara bersamaan. Kalau mau mencegah korupsi,
partai politiknya menyediakan kader yang berintegritas. Oke. Sistem di partai politik juga harus menjamin, menggaransi integritas. Baik. Tapi publik, rakyat juga harus betul-betul mau diajak kerjasama. Iya. Jangan melihat orang karena kantongnya, Oke. karena dompetnya. Nah, itu yang terakhir itu yang mungkin agak sulit Mas Kohar, karena kan kenyataannya ya sudah sekian tahun itu Iya. terjadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita tidak bisa pastikan saja misalnya di ujung hukuman mati itu kita coba laksanakan, terapkan, benar-benar dieksekusi, Ya. supaya nanti siapapun, mau itu partainya, mau itu orang kadernya, itu benar-benar takut, Mas. Tapi kita jeda lagi, dan Ya. pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau saya ingat Malaysia, negara tetangga kita, itu negara yang ditakuti oleh para pengedar narkoba karena begitu banyak yang tertangkap dan dihukum mati betulan. Dan akhirnya konon katanya narkoba itu sebagian lari ke Indonesia, tetapi itu masih perlu dibuktikan lagi. Kalau bicara korupsi, kenapa kita tidak coba saja, Mas, lakukan satu kasus, contoh hukuman mati, supaya kemudian kita benar-benar bisa lihat apakah memang tidak ada dampaknya kepada penjeraan bagi koruptor lain, atau memang ternyata berdampak. Bagaimana, Mas? Kita lihat sajalah bagaimana gegap gempitanya hukuman mati untuk para gembong narkoba di Indonesia dilakukan. Bahkan waktu itu disiarkan, breaking news di mana-mana. Tetapi apa yang bisa kita saksikan sampai hari ini, pemberantasan narkoba juga masih harus berikhtiar keras. Karena tidak ada lagi yang dihukum mati berikutnya, Mas Kohar. Beberapa periode terjadi, tetapi faktanya efek jerah tidak muncul. Karena orang ternyata, betul kata Leo, tidak takut mati pada titik tertentu. Akhirnya mereka berani berspekulasi. Oke. Yang harus dipikirkan itu seperti tadi yang dibilang oleh Pak Sunoto misalnya, konstanta. Hukuman dilipat gandakan, kerugian itu bukan hanya dihitung dari berapa jumlah uangnya dikorup, tetapi berapa potensi kerugian yang kemudian muncul akibat korupsi yang dia lakukan. Taruhlah orang korupsi 10 miliar, tetapi apabila kerugiannya, potensi kerugian yang ditimbulkan itu bisa sampai 100 miliar, maka dia harus diambil alih 100 miliar, atau kalau tidak bisa membayar 100 miliar, ya sanak familinya suruh membayar. Kalau tidak bisa, kalau asetnya ternyata sudah habis, ya ganti dengan hukuman kurungan sampai pada dilipat gandakan, bahkan perlu seumur hidup. Itu supaya apa? Supaya terjadi penjeraan bagi aktor-aktor politik, ya dicabut hak politiknya dalam kurun waktu yang lama begitu loh. Tidak pura-pura ya? Tidak pura-pura kan, selama ini kan cuma basa-basi, misalnya ada beberapa. Dicabut hak politiknya 5 tahun, tetapi setelah itu dia diberi karpet merah oleh partai politik. Dia bisa lagi, dia bisa mencalonkan lagi, uang dia masih maju banyak. Pilkada karena uangnya masih banyak, aksesnya masih ada, hanya jeda 5 tahun buat apa? Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus dikonstruksikan. Tadi yang saya sebut, akuntabilitas dinaikkan dengan menggunakan sistem. Sistem itu harus dilakukan. Banyak peraturan, tapi kalau tidak ada yang dilakukan, banyak undang-undang, tapi kalau tidak ada yang mewujud menjadi aksi, ya percuma. Kalau kemudian ada ide begini, Mas Kohar, di Amerika Serikat kalau tidak salah, institusi yang terbukti ikut korupsi itu bisa juga dipidana. Betul. Dan itu diusulkan untuk dilakukan juga kepada partai politik. Kalau ternyata kadernya entah di dewan, entah dimanapun, korupsi dan ternyata partainya ikut kecipratan, itu bisa dihukum. Bisa, dan undang-undang mengarah ke situ sebetulnya sudah ada, pintu masuk menuju ke situ itu sudah ada. Tetapi selagi-lagi ketika pintu masuknya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, kalau tidak digunakan buat apa? Rata-rata kemudian membuktikannya, mereka merasa kesulitan, tidak menemukan bukti. Bagaimana seseorang itu ternyata kecipratan, atau memang disengaja dia ditaruh di suatu institusi, di lembaga begitu, dengan tujuan untuk mengeruk uang, menjadi, katakanlah menjadi mesin ATM-nya lah, kira-kira begitu. Nah, itu yang harus dilakukan kalau memang betul-betul bahwa bukti sahih, bukti ada, dan kemudian
partai itu betul-betul memang terlibat. Dalam jangka pendek, mungkin kita berhenti dulu di kasus Aziz Samsudin. Ya. Apa yang bisa dilakukan baik oleh Dewan Ya. ataupun kita masyarakat untuk membuat Dewan ini tetap kembali lagi martabatnya pulih? Ya, jadi kasus Aziz Samsudin ini kan yang mengerikannya kan karena dia kong-kali-kongnya dengan penyidik KPK. Iya. Nah, mantan penyidik KPK lah ya. Iya, yang sudah dihukum ya. Ya, Stefanus Robin 47. Nah, tidak hanya di satu kasus, bahkan di 2 kasus paling tidak yang sampai saat ini muncul. Sudah terbukti ya. Di Tanjung Balai dan di Lampung Tengah. Iya. Nah, ini kolaborasi antara wakil rakyat dan penegak hukum, ini kan sesuatu yang kemudian menyebabkan kita sangat-sangat prihatin di tengah upaya keras kita untuk menyelamatkan uang negara. Iya. Indeks persepsi korupsi kita sempat naik di 2019. Di skornya 40, tapi 2020 turun lagi 3 poin menjadi 37. Yeah. Yang berimbas pada peringkat juga naik lagi jadi 102, turun lagi jadi 102. Yeah. Nah, dalam posisi itu jangka pendek yang harus dilakukan adalah buktikan para hakim ini, buktikan gunakan perangkat-perangkat yang sudah ada. Hukum dia secara maksimal, lipat gandakan itu, tarik kerugian secara konstanta tadi itu bukan hanya dari berapa uangnya dikorup, besar korupsinya tetapi potensi dari yang ditimbulkan oleh itu, dan itulah yang dilakukan oleh pengadilan Amerika. Pengadilan Amerika ketika melakukan itu, ketika asetnya dilihat tidak ada, aset anaknya disita, aset istrinya yang mungkin punya juga disita. Nah, itu yang menyebabkan orang kemudian berpikir ulang untuk melakukan korupsi, karena akibat korupsi maka yang menderita bukan hanya dia yang dipenjara, semuanya, tapi istrinya, anaknya, gitu kan. Semoga yang kita bicarakan di sini benar-benar juga menjadi pertimbangan dan tidak ada lagi anggota Dewan, apalagi pimpinan yang lancung. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, Leo. Pemirsa, uang bukanlah faktor utama penyebab anggota dan pimpinan DPR terlibat dalam kasus korupsi. Masalah paling utama adalah integritas. Faktor integritas figur hendaknya menjadi pertimbangan utama partai politik untuk menunjuk seseorang menduduki jabatan pimpinan DPR. Jangan menunjuk figur yang doyan menyalahi hukum, tata susila, dan keadaban. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa.